Ya nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, dan kami mati. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, rahmat, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah Yesus. Santa Maria Bunda, doakanlah kami yang berdosa, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah Tuhan. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan mengantarakan kami. Ya Allah, Bapa yang Maha Baik, Bapa sumber segala keimanan, terima kasih kami mengucap syukur padamu atas perlindungan-Mu sepanjang malam tadi dan pagi ini kami boleh mempunyai hari baru. Bapa yang Maha Baik, pagi ini kami ingin mendengarkan pengajaran-Mu melalui Romo tercinta kami, Romo Gunawan. Kiranya Bapa memberikan pencurahan rahmat dan bimbingan agar kami dapat mengerti dan memahami ajaran-ajaran-Mu. Semua ini kami mohon melalui perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Monggo Romo. Lagi semuanya, apa kabar? Selamat pagi, baik, luar biasa. Sudah Katolik semua? Ingat apa yang kita buat ketika kita masuk agama Katolik, dibaptis, apa yang kita ucapkan pada waktu itu. Setiap orang yang masuk di dalam sebuah institusi atau agama pasti ada sebuah inisiasi, bukan? Lalu ternyata itu menjadi sebuah ucapan yang harus diucapkan oleh setiap orang dalam kisah atau saat kita memasuki agama Katolik juga. Nah, kalau kita mau dibaptis, entah itu baptis bayi atau baptis dewasa, atau ada orang Kristen yang mau menjadi Katolik, juga harus mengucapkan kalimat syahadat. Syahadat kita itu kita ucapkan dengan sebuah keyakinan, yakni yang disebut credo, aku percaya. Itu diucapkan entah itu secara lisan dengan pertanyaan atau mengucapkan secara lengkap. Dan itu selalu diperbaharui dengan mantap pada saat kita merayakan Paskah. Dengan lilin yang bernyala, kita mengucapkan dan memperbaharui janji baptis kita, di mana di sana ada syahadat. Apakah kamu percaya? Ya, saya percaya
Itu yang diusapkan oleh umat Kristiani, umat Katolik saat masuk di dalam agama Katolik yang setiap minggu juga kita ucapkan syahadatnya, dan secara meriah kita perbaharui janji baptis itu dengan lilin yang bernyala saat Yesus kita rayakan kebangkitannya. Maka kita ikrarkan sumpah kita, keyakinan kita di hadapan Tuhan pada hari kebangkitan Yesus. Nah, itulah yang terjadi di awal kita mengikuti Kristus di dalam ajaran agama kita. Jadi yang mempunyai syahadat itu semua agama mempunyai kalimat syahadat. Dalam di dalam tradisi Jawa pewayangan itu Pandawa, lima orang anak Pandu namanya Pandawa. Itu namanya Puntadewa, Werkudara, Janaka, Arjuna, lalu Sadewa dan Nakula Sandira. Mereka mempunyai syahadat juga yang menjadi dasar hidup negara Pandawa, kerajaan Pandawa, sehingga mereka mempunyai kekuatan yang mempersatukan kerajaan itu, mempersatukan seluruh rakyat yang disebut sebagai dasar. Kalau kita mempunyai dasar negara yaitu Pancasila. Kalau di dalam Pandawa itu dasar persatuan negara adalah syahadat. Syahadat itu diperpanjang menjadi kalimat syahadat. Maka kalimat syahadatnya Pandawa adalah surat Kalimosodo. Kalimosodo itu mungkin ada satu perusahaan atau namanya Kalimosodo, kalimat syahadat. Itu kalimat syahadat. Kalimat syahadat atau syahadat yang menjadi dasar kehidupan bersama dalam kerajaan itu. Nah, oleh karena itu kita umat Katolik juga punya syahadat. Bukan hanya dua, kalau kita lihat dari syahadat para rasul ada 7 kalimat syahadat. Dan kita mempunyai syahadat, kalau kita buka puji syukur, itu ada syahadat pendek dan syahadat panjang. Rupa-rupanya sejarah hadirnya dua syahadat itu cukup panjang dan mengguncang gereja pada saat itu. Mengapa ada 2 kalimat syahadat atau 2 syahadat, syahadat pendek dan syahadat panjang? Yang pertama adalah syahadat pendek, sering disebut syahadat para rasul. Karena apa? Karena syahadat pendek, syahadat para rasul itu dirumuskan oleh 12 rasul ketika mereka sudah mengalami hari raya Pentakosta setelah ditinggalkan oleh Yesus naik ke surga. Pentakosta Roh Kudus datang, maka mereka kemudian merumuskan iman mereka. Jadi syahadat adalah rumusan iman, pengakuan iman gereja. Maka saat itulah ada kalimat atau syahadat para rasul. Itu nomor 1 dari puji syukur. Tetapi kemudian dilanjutkan nomor 2, syahadat panjang, disebut sebagai syahadat hasil Konsili Nisea dan Konstantinopel. Konsili Nisea itu dilaksanakan tahun 325, lalu dilanjutkan Konsili Konstantinopel tahun 381. Pertanyaannya, mengapa ada Konsili Nisea dan Konstantinopel? Karena pada saat itu setelah rumusan pendek
Syahadat Para Rasul ada seorang tokoh yang namanya Arius. Arius menjadi sangat terkenal. Siapa Arius itu? Arius adalah seseorang, sebetulnya seorang imam yang hidup lahir tahun 250 Masehi, jadi abad ketiga. Kalau zaman Para Rasul kan abad pertama. Dia lahir tahun 250 lalu hidup selama cukup lama, 86 tahun. Tahun 336 dia baru meninggal dunia. Adalah seorang imam dari Alexandria, Mesir, yang pada saat itu ada sebuah pendapat yang dikemukakan oleh Arius yang sedikit banyak mengkritik tentang syahadat pendek, syahadat para rasul. Mereka dengan kelompoknya yang kemudian disebut kelompok Arianisme, pengikut Arius. Arius mempersoalkan tentang kealahan Yesus. Karena di dalam syahadat para rasul rupa-rupanya tidak terlalu jelas. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal, Tuhan kita. Ini yang dipersoalkan. Maka Yesus disebut putra, itu berarti Yesus bukan Allah sendiri. Jadi kealahan Yesus dipertanyakan oleh Arius. Sehingga pada waktu itu Arius mengatakan apa? Arius mengatakan bahwa Yesus itu bukan Allah, tetapi ciptaan Allah. Allah pencipta langit dan bumi dan akan Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus diikut sertakan sebagai ciptaan Allah. Sehingga kedudukannya itu di bawah Allah. Hanya sebagai sebuah ciptaan. Meskipun ciptaan Allah yang paling unggul lebih daripada rata-rata manusia. Kalau Yesus kemudian tidak diimani sebagai Allah yang bersatu dengan Bapa sejak semula, maka di situ iman konsep tentang Tritunggal Maha Kudus itu bubar. Sehingga konsep Allah Tritunggal Maha Kudus digugat oleh Arius. Dan Yesus adalah manusia, ciptaan Allah. Oleh karena itu, saat itu pengikutnya cukup banyak, lalu gereja Katolik mulai menjadi goncang, punya berbagai macam pendapat. Meskipun pada saat itu bukan hanya aliran Arianisme, tetapi juga banyak aliran yang kemudian muncul yang disebut sebagai bid'ah atau ada ajaran sesat. Nah, sejak abad ketiga itulah kemudian gereja memikirkan bagaimana menjawab persoalan yang ada pada saat itu yang dimunculkan oleh Arius yang kemudian diikuti oleh orang-orang anak buahnya semakin lama semakin banyak. Oleh karena itu pada saat itu kemudian dikumpulkanlah para bapak-bapak gereja, para uskup seluruh dunia untuk membicarakan pendapat yang mulai menggoncangkan gereja ini. Sehingga tahun 325 berkumpullah sekitar 300 uskup di Nisea atau Nikea untuk membicarakan masalah ini. Dan rupa-rupa masalah ini tidak cukup dibicarakan satu kali, dua kali, tetapi cukup lama. Dan itu mewarnai seluruh kehidupan gereja, sehingga kemudian dibicarakan lagi, sehingga tahun 381 Masehi, diadakan lagi konsili
disebut Konsili Konstantinopel. Maka kalau kita melihat puji syukur nomor 2, itu disebutkan syahadat hasil Konsili Nisea dan Konstantinopel tahun 325, kemudian tahun 381. Pasti selama ini, selama sekitar 50 tahunan itu, pembicaraan tentang itu begitu intensif antara para uskup seluruh dunia. Sehingga di dalam pembicaraan itu pun terjadi sebuah perdebatan, diskusi yang sangat hangat. Dari 300 orang uskup yang datang, ada 2 orang yang tidak mau tanda tangan, tentang syahadat panjang. Tetapi akhirnya diputuskan bahwa gereja tetap mengakui syahadat para rasul, yang kemudian muncul syahadat panjang yang menjadi penjelasan dari syahadat para rasul. Jadi syahadat panjang itu menjadi penjelasan lebih panjang dari apa yang ada di dalam syahadat para rasul. Nah, itulah yang kemudian menjadi pegangan bagi seluruh gereja. Syahadat yang pendek itu yang sering kali diucapkan setiap minggu. Syahadat panjang itu jarang sekali kita ucapkan, kita doakan. Tetapi sekali-sekali kita ucapkan, kita doakan. Seringkali kredo itu zaman dahulu, zaman kita masih kecil, itu lebih sering dinyanyikan kredo atau doa syahadat yang panjang dengan nyanyian yang sangat meriah. Bahasa Latin zaman. Nah, itulah yang menjadi penjelasan dari syahadat yang pendek dan menjadi jawaban atau sedikit banyak melawan pendapat Arius. Akhirnya Arius dengan pengikutnya itu mengembangkan pendapat itu, tetapi sebetulnya Arius pada akhir hidupnya itu menyadari kesalahannya, kekeliruannya. Dia mau bertobat, tetapi sebelum dia diterima kembali dalam gereja, karena waktu itu diekskomunikasi oleh gereja, Arius dikucilkan dari gereja. Tetapi sebelum dia menyatakan satu pertobatannya, keburu dia meninggal dunia. Sebetulnya dia sudah menerima kembali. Nah, inilah sejarah singkat dari syahadat pendek dan syahadat panjang, selisihnya sekitar 300 tahun. Nah, sehingga dengan syahadat panjang yang menjadi penjelasan syahadat pendek, itulah yang kemudian menjadi pegangan gereja sampai sekarang. Diakui bahwa Yesus bukan hanya sebagai manusia, tetapi seorang pribadi yang mempunyai dua kodrat, ya, satu pribadi, dua kodrat kealahan dan kodrat kemanusiaan. Dengan demikian, mau dibantah oleh gereja pendapat dari Arius yang kemudian dijelaskan di dalam syahadat panjang tentang siapakah Yesus itu. Yesus bukan hanya ciptaan Allah, tetapi dia adalah Allah sendiri. Diambil dari mana keyakinan gereja tentang kealahan Yesus? Itu dari Injil Yohanes bab 1 ayat 1. Ya, bab 1 ayat 1 dikatakan di sana, yang kemudian dipelintir-pintir oleh saksi Yehova. Dalam Injil Yohanes bab 1 ayat 1 dikatakan di sana tentang kealahan Yesus. Bisa kita baca di sana, Yohanes 1 ayat 1. Bunyinya bagaimana? Pada mulanya ada firman. Ya.
pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ya. Jadi antara Allah dan firman-Nya, seperti kita semua, antara saya dengan yang saya katakan itu kan menjadi satu dalam pribadi saya. Lalu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Kemudian seterusnya Allah akhirnya firman itu menjadi manusia. Nah, itulah jadi Yesus adalah firman Allah yang bersama-sama dengan Allah. Bukan firman-Nya bukan diciptakan oleh Allah, tetapi kan firman itu selalu melekat dalam diri Allah sendiri. Nah, inilah yang kemudian menjadi embrio dari aliran saksi Yehova, itu Arianisme. Arianisme kemudian berkembang lalu dicaplok oleh saksi Yehova. Yang kemudian Injil Yohanes, kalau Bapak Ibu membaca kitab sucinya orang saksi Yehova, ini ada beberapa teks yang dirubah oleh saksi Yehova untuk membenarkan pendapatnya sendiri. Bab 1 ayat 1 Yohanes dirubah begini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah suatu Allah, suatu ilah. Jadi dipisahkan antara Allah Sang Pencipta dengan yang diciptakan. Itulah. Maka saksi Yehova sampai sekarang tidak pernah mengimani kealahan Yesus, sehingga tidak ada perayaan Natal, tidak ada perayaan yang lain dalam ibadat mereka. Itulah embrio dari saksi Yehova yang merubah keaslian dari Injil Yohanes. Jadi firman itu dianggap sebagai yang diciptakan oleh Allah, seperti Arius. Yesus, Sang Putra, itu bukan berasal dari Allah, tetapi diciptakan oleh Allah. Maka kedudukannya di bawah Allah sendiri. Dengan demikian, Tritunggal Maha Kudus menjadi berubah pandangannya. Tapi syukurlah para bapak gereja itu mengadakan konsili, dan orang-orang tokoh besar, para ahli teologi, khususnya yang waktu itu menjadi tokoh besar adalah Bapak Uskup Athanasius, yang kemudian meyakinkan bahwa kealahan Yesus tetap menjadi landasan dan dasar iman Kristiani. Apa itu perubahannya, nanti kita bicarakan di pertemuan berikutnya. Begitu kira-kira Bapak Ibu, kalau ada yang mau menanggapi silakan. Ya, kalau gereja Katolik itu selalu ada pimpinannya dari awal, karena kita mengacu kepada Injil Yohanes bab 21 ayat 15 sampai 19 misalnya saja, ketika Yesus memberikan kuasa kepada Petrus sebagai pimpinan gereja. Ya. Maka sejak saat itu Petrus menjadi pimpinan gereja Katolik. Paus yang pertama, gembalakanlah domba-dombaku. Lalu dalam Matius 16 ayat 18, engkaulah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Maka ada dasar kitab sucinya bagi kita semua. Lalu sesudah itu ada gereja-gereja yang muncul. Kalau zaman-zaman abad kedua, ketiga itu belum ada gereja yang lain, tetapi ada ajaran-ajaran yang lain, ada ajaran-ajaran yang berbeda dengan ajaran Katolik.
Misalnya ada modalisme, ada triteisme, ada nestorianisme, monofisitisme, itu macam-macam sudah muncul pada abad ketiga, keempat. Namun perpisahan gereja itu baru muncul pada abad ke-11, kemudian abad ke-16. Sehingga mereka tidak mempunyai pimpinan, hampir semua gereja yang memisahkan diri dari gereja Katolik itu kebanyakan mereka berdiri sendiri-sendiri. Di dalam negara Indonesia itu disatukan di dalam PGI, kalau kita KWI. Itu kira-kira ya. Jadi kadang-kadang antara gereja yang satu dengan gereja yang lain, itu ada tafsiran sendiri-sendiri. Kalau kita gereja Katolik mempunyai yang disebut magisterium, di mana ada penanggung jawab atau ada pimpinan yang mempunyai wewenang untuk menyatakan kebenaran iman. Maka di dalam gereja Katolik, semua tafsiran tentang kitab suci, tentang ajaran gereja, itu satu dan sama. Kita rasakan ketika kita merayakan Ekaristi, itu hampir seluruh dunia itu sama, semua yang dibaca dan ditafsir. Itu pilihan. Romo mau tanya, Romo. Ya. Romo, kealahan Tuhan Yesus. Di Injil Yohanes, bab 1 khususnya. Apakah ada relevansinya, Mo? Di dalam kejadian 1 itu saya bacakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum terbentuk, kosong gelap gulita menutupi samudera, dan roh Allah. Di situ ada Allah dan roh Allah. Kemudian melayang-layang di atas permukaan air. Kemudian di ayat yang ketiga sampai seterusnya, berfirmanlah Allah. Nah, berfirman terus dan seterusnya di Kejadian. Apa ada relevansinya, Mo, dengan firman yang ada di dalam Injil Yohanes ini, Mo? Ya, sebenarnya kitab Kejadian itu bukan ditulis pertama kali, ya, Pak. Kitab Kejadian itu justru ditulis sesudah kitab-kitab yang lain. Kitab Kejadian menjadi sebuah refleksi pada zaman kerajaan sebetulnya, ketika ada umat Israel sudah eksis menjadi kerajaan. Lalu mereka sebetulnya bertanya, pertanyaan itu dijawab pada kitab pertama, yaitu kitab Kejadian. Nah, itu yang pertama, bahwa pertanyaan-pertanyaan umat yang pada saat itu tidak mampu untuk menjawabnya, misalnya soal manusia itu diciptakan oleh siapa, segala itu. Nah, kalau soal roh, yaitu roh antara Allah dan roh Allah itu sebetulnya dalam satu kesatuan, kan? Seperti firman Allah. Jadi relevansinya ada di sana. Di dalam Injil Yohanes kemudian dilihat di dalam perspektif perjanjian baru ketika Yesus sudah lahir. Pada saat ke zaman kerajaan, itu kitab suci Kejadian menjadi refleksi dari pada saat orang bertanya. Dan kemudian firman Allah menjadi manusia itu terwujud secara nyata dalam diri Yesus. Lalu kisah penciptaan itu juga kadang-kadang kita bertanya, kok ada kata kita menciptakan. Itu ada satu ungkapan pemahaman pada zaman perjanjian lama, Allah bersama bala tentaranya. Kira-kira begitu, Pak. Roh Allah adalah Allah sendiri juga yang menciptakan langit dan bumi seterusnya. Dan bisa kan, Pak? Iya, mau. Baik. Sudah jam 6.30, Bu Endang, pertanyaannya boleh nanti setelah ditutup ya, Bu Endang ya. Iya, nggak apa-apa.
Billy, Bu Billy. Ya, oke. Mari kita tutup doa. Minum Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, karena pagi ini kami boleh mendengarkan ajaran Romo Gun mengenai syahadat, pengucapan janji kita dalam mengimani Yesus Kristus. Bapa yang Maha Baik, setelah ini kami akan memulai aktivitas kami kembali. Bimbinglah kami sepanjang hari ini, agar segala pikiran, perkataan, tingkah laku, dan perbuatan kami dapat mencerminkan cinta kasih seperti ajaran-Mu. Semua ini kami sampaikan kepadamu Bapa dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Yesus. Romo, mohon berkat untuk kami semua, Romo. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih, Romo. Terima kasih, Romo.